Good morning everyone. Selamat hari Minggu, weekend, dan terima kasih untuk hadir di hari ini. Pertama-tama kita dari panitia mau mengucapkan dan gue juga selaku mentor mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah ikut dalam program GMMUN School batch ke-6 dan di kelas pertama ini kita akan bahas tentang perkenalan model United Nations yang merupakan kegiatan yang kalau gue lihat pribadi ya itu lagi banyak sering terjadi, sering trending karena yang biasanya offline sekarang jadi online gitu. Nah mungkin sebelum kita mulai, gue mau perkenalan diri dulu. Teman-teman kenalin nama aku Abdur. Sekarang gue baru aja lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekarang lagi bekerja di salah satu kantor pengacara. Nah, hari ini aku akan jadi mentor kalian selama kurang lebih 2 atau 3 minggu, tergantung ya. Bisa 2, bisa 3, tapi biasanya sih kita normalnya maksimal 3 minggu ya. Dengan total 4 kelas ya. 4 classes under the 3-week program in which in every class we're gonna talk and speak about certain MUN topic that will help you gain more understanding about MUN itself. Jadi tenang aja, kelasnya akan dilaksanakan secara bilingual dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir yang masih belajar atau mungkin yang sudah paham, kita pakai bahasanya ditukar-tukar aja. Sometimes Indonesian, sometimes English. Tapi kalau dari informasi dari panitia sih semua pesertanya orang WNI ya. Jadi hopefully the class can go well when the main language being used adalah Indonesia gitu. But if you think that you're more comfortable in asking a question in English, for example, you are more than welcome to ask me a question in English in which I will answer in English as well. Jadi bebas banget kalian mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris. Karena intinya di MUN School itu kita ingin melatih kalian belajar tentang MUN. Dan setelah perkenalan dari gue, teman-teman kalau misalkan internetnya mendukung, karena gue juga paham kadang internet nggak mendukung, kadang sinyalnya lagi jelek, yang sinyalnya oke boleh dibuka kameranya biar gue bisa lihat kalian dan bisa saling simak materi juga. Kalau yang lagi trouble, no problem ya. Sekarang gue mau sebelum gue mulai ya, karena ini kelas pertama dan seperti biasa. Oh ya, di kelas ini batch ke kalian tuh batch ke-6. Nah, gua itu udah di GMMUN itu dari batch yang kalau gua nggak salah ya, batch yang ke-2. 2 atau 3 gitu gua lupa. Kayaknya sih 2 ya. Bentar, let me check. Saking udah lamanya gua lupa. Oh enggak, sorry, batch 3. Jadi gua batch 3 Januari 4, 5, 6. Nah, kalian ini 6. Masuk Mei ini batch ke-7 nanti ada lagi. Jadi kalian angkatan ke-4 ya yang udah gue mentorin. And I'm very honored to be here. Dan setiap kelas itu biasanya pertanyaannya beda-beda pastinya ya. Karena kan semua orang juga beda. Ada yang ngelihat MUN tuh seperti ini, ada yang ngelihat MUN tuh seperti ini. Tapi pada intinya yang kita mau coba adalah to have this kind of understanding being applied to all of you. Jadi kalian punya persepsi yang sama tentang MUN dari kacamata gua yang udah pernah MUN dari tahun 2017 atau dari kacamata teman-teman lain di sini yang udah pernah ikut MUN mungkin starting 2020, 2021 kita saling sharing. Oke? Oke, karena pesertanya ada banyak banget dan demi meminimalisasi waktu, gua mau kalian tulis di Zoom chat nama panggilan, sekolah, kampus, asal kota atau kabupaten. Nah, coba tulis nih kalau gue mulai ya. Abdur, gue sekarang gue dari UI, asal kotanya Jakarta Timur. Oke, sekarang gue mau kalian gak usah di unmute, tulis aja di Zoom chat nama panggilan kalian, kampus atau sekolah dari mana dan asal daerahnya dari mana. Oke, Rizka dari Jambi. Halo Rizka. Gue terakhir ke Jambi itu 2017 akhir. Waktu itu gue ada kegiatan di Universitas Jambi ya, Unja ya. Dan di nama kotanya Jambi ya. Tapi waktu itu gue lebih banyak di daerah Universitas Jambi.
Oke, Arum Ardianti, SMAN 113 Jakarta. Halo Arum, salam kenal ya. SMAN 113 tuh kayaknya gue pernah denger deh. Oh iya, Cipayung. Oh iya, Cipayung. Jakarta Timur. Ya, gue di 14 Jakarta Timur juga, Cililitan kalau tahu. Dan sering dengar anak 113 juga. Terus Ajril dari SMP IDN Boarding School Tangerang Selatan. Halo Ajril. Jasmine dari UI nih, mantap. Jurusan apa Jasmine? Dari UI-nya nih, ini anak Jaksel juga nih. Aku Fasilkom, Kak. Oh, Fasilkom. Angkatan berapa? 2020. Oh, oke. Mantap, mantap. Oke. Deasi dari UNS Solo. Halo, Deasi. Terus ada, Edward SMP Kolese Kanisius. Mantap. Ini aku kalau inget-inget zaman SMP dulu, kerjaannya rebahan doang ya. Sedangkan Edward di sini udah belajar MUN, itu udah bagus banget. Edward, keep it up. Selalu ikutin aja kegiatannya. Nggak usah khawatir ya kalau misalkan temennya ada yang SMA, ada yang kuliah, nggak usah. Karena di sini emang semuanya kita belajar bareng-bareng. Oke. Terus ada Putri dari Samratu lagi, Manado. Wah, mantap. Terus ada Nafisa, SMA N3 Kota Batam. Oh, Batam. Kebetulan kakakku lagi di Batam kerja, jadi sering bolak-balik Batam juga. Batam keren sih, parah kotanya. Nyebrang udah langsung Singapura. Terus ada Amanda, wah anak Depok nih, SMA N2 Depok. Halo Amanda. Nih, nggak apa-apa ya, kita kenalan satu-satu ya, biar saling kenal. Terus ada Jesslyn, SMA Kak Kanan Banjarmasin. Berarti kita tadi ada Manado, ada Jambi, ada Banjarmasin. Oke, ini Indonesia Timur dan Tengah udah nih. Barat dan Tengah udah. Ini kalau ada yang dari Timur berarti kita udah siap nyanyi Indonesia Raya nih. Kia dari Bekasi, Trisakti ITL. Oke, salam kenal Kia. Terus ada Huria, SMP. Mantap nih, SMP Alfitian School Tangerang. Oke, mantap. Friska dari USU, Kampar Riau. Halo Friska. Eka Medan USU. Mantap deh. Horas. Apa enggak deh? Evelyn, SMPK Untung Suropati Sidoarjo. Sidoarjo itu Jateng apa Jatim ya? Gue lupa. Wina Presiden University Medan. Oke, halo. Najwa dari SMP IT Tabalong Kalso. Wah, Kalimantan Selatan ya. Oke. Ini dari Medan lagi, Sarah Uwin Imam Bonjol. Salam kenal Sarah. Aida, Pesantren Alhamidiyah Depok Ternate. Mantap. Terus ada Elba Putri, Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, gue pernah nih ke Purbalingga. Sekali apa 2 kali? 2 kali. Purbalingga. Yang kalau dari Jakarta itu 5-6 jam ya. Terus Jenny, SMA swasta Parulian 1 Medan. Halo Jenny. Sama yang terakhir ada Yani, Farmasi dari Makassar. Oke, mantap. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, salam kenal semuanya. I'm very happy to meet all of you. Semoga dengan keberagaman kita dari berbagai daerah, dari berbagai jurusan, dari berbagai kampus, sekolah, itu nggak menghentikan kita untuk saling belajar dan saling kenal satu sama lain. Dan percaya, believe me when I say this, everyone here yang lagi di Zoom sekarang dan tadi udah memperkenalkan dirinya, believe me, 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now, ini orang-orang sukses semua nih. Percaya sama gue. Kenapa? Karena misalkan tadi yang dari SMP nih, misalkan Edward, tadi ada Edward, terus ada Huria juga. Terus 10 tahun dari sekarang nih pas lagi kuliah, itu pasti jadi mahasiswa yang aktif di mana-mana gitu. Termasuk kalian yang masih SMA juga, yang lagi kuliah nanti years from now you'll become someone yang udah pegang strategic position di perusahaan gede atau mungkin di pemerintah dan sebagainya. Karena perkumpulan seperti ini itu yang mempertemukan kita gitu, apalagi di era pandemi yang masih online. Oke, long story short, jangan pernah takut belajar gitu ya. Itu moto kita di sini. Oke, nah sekarang kita mulai karena udah perkenalan. Semoga kalian nggak bosen sampai kurang lebih 1 jam 15 menit lagi ya. Depending on the amount of questions, kalau yang nanya banyak, we'll proceed with 1.5. But if you guys think that you understand enough and there are no more questions needed, then we can end earlier. Oke, tapi tenang aja, the basic will be 1.5 hour. Oke, kalau mau ada yang bertanya nih, misalkan
preliminary question ya, misalkan Kak, MUN tuh apa sih? Atau misalkan Kak, MUN tuh ngapain sih sebenarnya? Kalian benar-benar confused gitu ya. Itu boleh banget langsung ditanya di Zoom chat atau langsung di unmute aja, dan kalau gue lagi ngejelasin gitu ya, potong aja ya. Ini bukan sekolah, ini bukan ini MUN school, cuman this is not using a setting of a school atau setting kuliah di mana kalian harus tunggu dosen selesai ngomong baru kalian bisa tanya jawab. Enggak, unmute, potong gua, bukan bukan my body maksudnya, pembicaraan gua potong aja dan langsung aja cut gua in the process, in the middle of my speech, langsung aja tanya, Kak mau nanya gitu. It's super okay, dan itu yang pengen kita encourage di hari ini gitu ya. Kalau nggak ada preliminary question, I'll start the presentation with the PPT material. Okay, before that, before I start with the first slide, I want to give a disclaimer that this Zoom meeting is being recorded for the perusal of you guys. Jadi buat yang nggak bisa hadir, kan ada beberapa yang nggak bisa ya. Itu nanti recordednya ini is intended for them, ya. Dan juga I will publish in platform yang orang juga bisa tonton gitu. Jadi this is going to be a video recorded for that purpose, ya. Tenang aja, buat semua yang akan dibahas di sini, it will be all about MUN. So feel free to ask questions related to MUN topics. Oke, sekarang kita mulai dengan what is Model United Nations. Kalau gue pertama kali MUN itu tahun 2017 akhir, bulan November. Kebetulan gue angkatan 2017, ya. Dan di semester pertama gue ikut, waktu lagi kuliah ya, gue ikut MUN without having prior experience in MUN in high school. Jadi kebanyakan orang tuh biasanya udah punya experience MUN di SMA terus ikut lagi di kuliah. I am among the people, among the students yang nggak punya kesempatan itu, bukan karena gua nggak mau ikut MUN when I was a senior high school student, tapi karena emang nggak ada ekskul MUN aja gitu di sekolah gue. So I was not exposed, I was not as exposed as my friends used to be when they were in high school. Dan itu, it shouldn't be a disadvantage karena emang starting point orang kan beda ya. Sometimes you found a situation where you first started learning mungkin lebih lama daripada orang, atau mungkin kadang lebih early daripada orang lain, but that's okay. Karena what matters is how much energy you put during the process of learning gitu. Nah di MUN, kalau mau learning MUN itu sendiri, teman-teman harus tahu dulu dong simulasi ataupun definisi simulasi MUN. When you first nih di paragraf yang ini ya, Model United Nations is a simulation of UN committee proceedings. Jadi kata kuncinya itu adalah sidang dari suatu komite PBB disimulasiin. Jadi bukan melakukan simulasi terhadap PBB gitu, bukan, karena kan PBB itu kan institusi besar ya, organisasi yang besar gitu. Sama kalau kayak gue bilang, kita mau mensimulasikan sidang Kementerian Keuangan misalkan, yang di bawahnya Bu Sri Mulyani. Sidang apa dari Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan kan ada direktur jenderalnya, ya kan, ada staf ahlinya, ada bironya, ada bidang ini, bidang itu. Which committee that you're trying to simulate? Nah, di MUN itu sub bagian dari organisasi as a whole-nya adalah yang kita sebut sebagai committee atau council juga bisa, ya. The body that can be simulated in MUN is usually any organ. Jadi selama dia ada di bawah PBB, ya, di bawah sistem PBB, you can simulate the proceeding. Nah, teman-teman kalau lihat di grup yang kita, itu teman-teman bisa scroll lagi ke atas, itu kan ada file ya. Nah, ini coba gua reply ya. Nah, ini teman-teman bisa cek WhatsApp, itu di gambarnya itu kan ada principal organs, ada subsidiary bodies, ada commission, ada departments, ada offices. Itu tuh yang kalian simulasiin tuh nanti tuh itu. Ya. Model United Nations offers an opportunity for all of us, mostly students, to experience
an academic simulation of how diplomacy goes inside MUN system. Jadi kita akan menjadi bagian dari simulasi tersebut. Kak Abdur, maksudnya jadi bagian tuh apa? Jadi kalian tuh nggak cuma simulasiin doang aja, tapi kalian benar-benar take part as a country, ya. Kata kuncinya itu ya, as a country. Tapi bisa juga sih as an individual. Tapi mostly when we talk about MUN, itu biasanya kita mewakili suatu negara. Ya. We're present in the committee simulation as a representative of our country. Jadi kita sebagai perwakilan negara tertentu. Nggak harus Indonesia. You can represent United States. You can represent Malaysia. You can represent Singapore. You can represent Australia. Itu bisa banget ya. Yang penting adalah teman-teman mewakili negara, dan once your country is allocated to you, saat negaranya udah dikasih atau dialokasikan ke kalian, kalian akan bicara on behalf of that country, atas nama negara tersebut. So you're not trying to speak on behalf of yourself lagi, bukan. Karena itu udah hilang tuh. Saat kalian hadir duduk di depan perwakilan negara lain, kalian tuh bukan bawa diri kalian personal, tapi kalian membawakan aspirasi negara yang kalian wakili. For example, if I'm representing Indonesia, ya, itu when I'm there, itu gue udah ngomongin Indonesia. Jadi when I said misalkan Indonesia believes that COVID should be vaccinated immediately, gitu kan? COVID patients should be vaccinated immediately. Itu gue bukan ngomong personal gue, bukan opini gue, tapi opini pemerintah Indonesia secara umum, ya. Itu perbedaan MUN dengan mungkin simulasi ataupun perlombaan lainnya. Terus teman-teman lihat di bawah. Role playing diplomats in global committees, commission, and council representing the interests and the policies of a member state or organization that is assigned to you. Jadi kepentingan, interest, dan juga kebijakan, policy, ya, itu yang kita omongin di MUN. Di kata kuncinya itu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar nih, ya, kan ada orang-orang nih, depannya ada tulisan Bahamas, ya kan, Czech Republic, terus ada, ini gue geser dulu, ada Azerbaijan, ya, apa nih, Austria. Nah, itu mereka tuh nggak harus dari orang negara tersebut gitu. Ini mereka adalah role playing simulation. Meskipun simulasi bukan berarti ini main-main ya. You're actually preparing yourself how to craft a speech, how to conduct a research, how to write a draft resolution, dan lain-lain as a country on behalf of your assigned country. Gitu ya. So that's MUN in general. Kalau ngebingungin, you can ask me a question, ya. If not, I can move on to the next slide. Nah, ini adalah definition dari beberapa istilah di MUN. Pertama adalah council. Council itu yang tadi ya, subsistem dari sistem PBB secara keseluruhan. Ingat, MUN itu Model United Nations. Yang disimulasiin itu UN, PBB. Model itu berarti mensimulasikan gitu ya. Kita melakukan perumpamaan terhadap sesuatu. So, Model United Nations means a simulation of MUN. UN, sorry, ke MUN mulu. Simulation of UN. Ya, UN Subcommittee. Oke, itu council dan committee. Contohnya ada apa? Ada UNHRC, Human Rights Council. Ada UN Women. Ada UNSC, Dewan Keamanan PBB, Security Council, dan lain sebagainya. Terus ada study guide. Study guide itu adalah nanti setiap delegate yang terdaftar itu akan dikasih yang namanya study guide atau buku panduan. Ya, isinya apa? Isinya adalah hasil riset dan juga panduan-panduan secara umum yang dijadikan sebagai pedoman bagi kalian saat nanti ikut MUN-nya, gitu ya. Sebelum konferensi dimulai, ini akan udah dikasih. Jadi kalian harus baca, kalian cari tahu maunya tuh gimana, sidangnya tuh mau bahas apa, itu semua di study guide, and you have to act accordingly based on the study guide. Kenapa? Karena ya ini gaya resminya tuh kayak gini gitu. Jangan kita pengen ngomongin vaksin COVID, kalian malah bahas COVID tapi dari aspek lain, misalkan malah bahas social distancing, padahal lagi bahas vaccination, itu mungkin is not quite relevant gitu. So you have to consider all the materials presented in study guide. Gitu ya. 3, position paper. Saat negara udah dikasih nih, kalian tuh akan harus bikin position paper.
Ini adalah paper yang ngejelasin kalian nih sebagai negara nih ngelihatnya gimana sih terhadap topiknya misalkan COVID ya. Kalian tuh ngelihatnya pro apa kontra, kebijakan kalian apa, kepentingan kalian apa, itu semua dijelasin di sini dan dikirim ke panitia itu sebelum hari 1 MUN ya. Kenapa hari 1, Bang? Karena papernya ini nggak bakal dibahas di MUN. Ini kan paper personal masing-masing negara yang dijadikan sebagai pegangan ya. Tapi bisa nggak Kak ngelihat position paper orang lain atau negara lain? Bisa ya. Tapi dengan catatan MUN-nya membolehkan ya. Penyelenggaranya membolehkan. Karena ada yang nggak membolehkan, ada yang membolehkan. So it depends on the MUN organizer. Terakhir, draft resolution. You have to have a formal document at the end of MUN yang merangkum semuanya. Ya, apa yang dibahas hari itu, apa yang diperdebatkan, apa yang diperbincangkan semuanya itu tuh akan diminta untuk ditulis dalam satu dokumen yang formal namanya draft resolution. Dia bisa lebih dari satu ya, bisa di area itu bisa ada 3, bisa ada 2, tapi nanti yang diterima cuman ada 1 kalau misalkan memenuhi minimal suara yang harus diambil. Ya, ini kayak pemilihan presiden aja kan. Kalau pemilihan presiden di Amerika, sorry, kalau di Indonesia kan ini ya yang paling persennya paling banyak. Kalau di Amerika tuh ada certain threshold, ya minimal angka yang harus dipenuhi untuk move on to the next stage seperti itu. Nah, draft resolution tuh has the same kind of system in which meskipun yang vote banyak nih, oh gue vote draft resolusi ini, but kalau nggak memenuhi kriteria umum angkanya minimal berapa, misalkan minimalnya 15 suara nih, sedangkan dapatnya cuma 14. 14 banyak nggak? Banyak dong. Tapi kan nggak 15 gitu kan minimalnya, so the draft resolution will not pass dan juga akan fail jatuhnya, nggak akan lolos gitu. Meskipun isi draft resolusinya adalah isi perbincangan selama 3 hari sebelumnya misalkan. Tapi kalau nggak memenuhi kriteria, it won't fall to the definition of a past resolution gitu ya. So that's the terms in MUN. Nah, ini ada definition lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ya, ini kan ada 3 orang nih. Ya. Duduknya di tengah. Ini tuh namanya chair. Bukan chair kursi ya, tapi juri. Atau orang nyebutnya apa ya? Moderator, tapi yang berwenang untuk menilai performa teman-teman juga. Ya. Chair ini adalah orang yang nanti bikin study guide, ya. Nentuin siapa yang ngomong. Basically, mereka adalah yang in charge dalam suatu committee meeting. Kalau plakard, ya yang ini ya, plakard nih, itu adalah semacam kartu nama gede yang tulisan negara kalian ditulis di situ. Dan kalau kalian mau ngomong, kalian harus angkat. Jadi kalau di MN tuh nggak bisa, chair, gue mau ngomong, we want to speak, tuh nggak bisa. Karena kita maintain diplomatic manner. Jangan pernah kayak begitu di MUN. Gue mau ngomong dong. Atau misalkan, gue ngomong itu nggak bisa. You have to raise your placard dulu. Ya. Kalau cara ngomong, oke, misalkan kalian China. Oke, China, you may start. Itu kalian turunin lagi placardnya baru kalian ngomong. Jadi nggak ada tuh istilah ribut, istilah debat kusir, nggak ada. We have to maintain diplomatic manner by raising our placard and speak only when the chair allows us. Ya. Terakhir, delegate. Delegate itu yang di luar ini nih, yang di luar 3 orang di tengah. Mereka semua ini adalah delegate atau peserta bahasa simpelnya yang merepresentasikan suatu negara. Ya, they represent a country, they represent their interest, their policy, and when they're entering the room of MUN, the room of simulation, they will discuss about their country's personal opinion about something. Personalnya itu personal country-nya maksudnya. Bukan diri kita. Ya. Itu definition-nya. Okay, anyone wants to ask a question about definition? Sebentar, aku ambil charger bentar. Boleh kalau ada yang mau nanya? About definition, about MUN, kalau masih bingung. Mumpung masih jadwal MUN school nih. Ya. Karena kalau nanti schoolnya udah selesai, kalian akan sulit nanti nanya-nanyanya. Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, gue lanjut lagi. Oh, ini ada nih, dari Duina. Oke, dalam sidang ASEAN UN, apakah kita bisa jadi representatif negara lain, atau kita hanya bisa representatif dari negara kita? Jawabannya bisa dua-duanya. Bisa ngerepresentasiin negara sendiri, bisa juga negara orang lain. Ya, tergantung komite atau tergantung panitianya ngealokasiin kalian tuh apa. Karena bisa beda-beda, ya, bisa beda-beda dan nggak harus kalian orang Indonesia WNI ngewakilinnya Indonesia, nggak. So the answer is either, ya, bisa representatif negara lain, bisa negara sendiri. Kalau pertanyaannya, Kak, bisa nggak kita milih negara yang kita mau? Jawabannya enggak, karena yang nentuin itu bukan kita. Yang nentuin adalah chair. Jadi jangan berharap, gue waktu itu pernah ke Singapura, negaranya keren. Gue mau dong nggak representasi ngewakilin Singapura. Itu nggak bisa, karena yang nentuin bukan kita. Dan itu tantangannya. Kalau misalnya kita dapat negara yang kita sendiri nggak pernah dengar, tantangannya adalah kalian bisa nggak ngeriset negara tersebut, ya, ngeriset negara tersebut dan benar-benar belajar negara tersebut tuh ngelihat suatu isu tuh gimana, gitu ya. Oke, another question coming from Rizka. MUN offline itu sama ya Kak, sama simulasinya sama yang online? Jawabannya iya. Bedanya cuman kalian gak bakal ketemu, itu sudah pasti ya, gak bakal ketemu langsung. Satu, dua, ada beberapa flow yang mungkin gak semuanya bisa ngerasain. Contoh misalkan lobbying. Ya. Di MUN itu kan kita ada lobby ya, ada negosiasi. Kan biasanya kalau di MUN offline itu kan kita akan datengin satu-satu gitu ya. Kalau di online itu akan berbeda karena nanti sistemnya breakout room. Ya, kalian bisa tuh jalan-jalan ke breakout room, cari teman gitu ya. Ada nggak ya yang setuju sama gue? Itu mungkin bedanya di situ. Tapi overall, mostly the same, settingnya doang online. Gitu ya. Oke, nah bagus nih yang nanya banyak nih. Nggak apa-apa, nanya banyak tuh bakal memicu ini ya, pengetahuan kalian. Jadi never feel afraid to ask a question. From Jenny. Di MN itu satu negara, satu orang, atau kelompok, Kak? Jawabannya satu negara, satu orang bisa, satu kelompok bisa. Jadi beberapa council itu ada yang satu negara, dua orang. Kelompok jadinya. Contoh misalkan UN Security Council. Itu biasanya satu negara tuh akan dikasih dua orang sekaligus. Jadi dua orangnya ini adalah satu kelompok yang sama. Tapi generally satu negara, satu orang. Kak, kalau tiga orang bisa nggak? Nggak. Gue nggak pernah lihat ada MUN tiga orang triple delegate. Nggak pernah. Maximum tuh dua orang, atau kita nyebutnya double delegate council, ya, council di mana memungkinkan untuk satu negara itu diwakili oleh dua orang sekaligus, dan dua orang ini tim, ya, bukan mereka nanti bersaing tapi negaranya sama gitu, enggak, mereka satu tim, harus kerja bareng, gitu ya. Oke, another question from Rizka. Kak, pernah ikut yang offline nggak? Boleh sharing pengalaman? Oke, jawabannya pernah. Justru gue nggak pernah ikut yang online sebenarnya. Gue ikutnya selalu yang offline. Gue itu MUN tuh ada, if I'm not mistaken ya, ada. Oke, gue hitung dulu. Semarang, Depok, Jogja, Singapura, Depok lagi, Bandung, Jakarta, Bali. 8. Vietnam 9. Ada 9. Ini yang offline-nya 8, online-nya 1. Oke, gue pernah ikut sekali, tapi bukan model UN, model ASEAN. Itu yang diadakan sama ASEAN Foundation, mungkin ada yang tahu, ASEAN Foundation model ASEAN Meeting AFMAM. Itu MUN tapi ASEAN, sama aja sebenarnya. Beda council-nya aja, beda organisasinya aja. 9 kali ikut, 3 kali nge-chair. Nge-chair di Jakarta sekali, di Bali sekali, sama terakhir itu baru banget bulan Maret kemarin, which happens to be my last MUN juga, hopefully. Itu adalah Economics MUN-nya FEB UI yang kebetulan online. Jadi gue pernah nge-chair online sekali, ikut online sekali juga pernah. Dan gue ngerasain banget bedanya ya, karena biasanya kita nih, kalau teman-teman lihat deh, teman-teman lihat di gambar yang gue tunjuk nih, yang atas ini. Ini kan orang lagi berdiri nih, ya kan? Kak, bukannya MUN tuh harus diplomatik ya? Bukan harus duduk ya? Jawabannya iya, cuman ada sesi di mana kalian bisa berdiri dan jalan-jalan kemana aja. Nanti gue selesain sambil gue bahas flow of the debate. In the meantime, gue jawab dulu nih pertanyaan dari kalian.
Oke, tadi pengalamannya gue prefer offline banget sih ya. Kalau pengen ngerasain banget, tapi kalau cuman pengen belajar doang, gue bakal bilang online bakal lebih enak. Satu, karena murah, ya. Dua, kalian gak perlu capek-capek. Tiga, kalian udah bisa dapat pengalamannya cuman modal duduk depan laptop, itu bagus banget menurut gue. Daripada jauh-jauh ke MUN di kota mana, bayar mahal, dan kalian belum tentu belajar banyak. Gitu. So, in terms of price juga jauh ya. Kalau misalkan MUN offline tuh bisa 1 juta, ya kan, 700.000. Itu pun kalau nggak sama hotel ya. Kita kan kadang ada hotelnya diakomodasi juga kan, bisa 2 juta tuh, bisa satu berapa juta dan sebagainya. Tapi kalau online kan cuman, if I'm not mistaken tuh seingat gue cuma 50.000, ya kan, 70.000 dan sebagainya. It's quite affordable dan nggak capek juga gitu. But everyone has their own preferences ya. Personally, I would say offline bagus kalau misalkan kayak gini, online bagus kalau kayak gini gitu. So depending on the situation. Oke, dari Elba, Kak, aku masih bingung, ada MUN, ada Aiman, ada Aiman, ada Awemun, banyak banget, bedanya apa? Sama aja, mereka semua MUN, bedanya adalah penyelenggaranya aja beda. Ya, MUN itu nama lombanya, ya. Misalkan kayak lomba apa? Misalkan misalkan lomba Olympics deh. Kalian tahu kan Olimpiade, ya. Ada Olympics, ada Asian Games, ya, ada SEA Games, ya kan? Ada apa lagi? Bermacam-macam games, itu kan sama aja kan, lomba lari, lomba mana, ada silat dan sebagainya. Tapi nama-namanya aja beda. Ya, ada Olympics, ada Games, ada SEA Games dan sebagainya. Sama kayak bola juga kan, kalian ada European Champions League, ya. Terus ada apa lagi? Apalagi tuh banyak kan, misalkan kalau di Indonesia PSSI ngadain lomba nasional, ya itu beda-beda lomba aja, cuman settingnya ya lomba bola gitu kan, sepak bola gitu, sama aja. Awemun, Aimun, Imun, apapun munnya belakangnya gitu, sama aja MUN, bedanya penyelenggaranya aja gitu. Gitu ya. Kak, chair dari peserta MUN, terus guide research seperti apa nanti? Chairnya nggak dari peserta, peserta sama chair tuh beda ya. Chair itu dilatih khusus ya, jadi mereka tuh biasanya yang udah pengalaman diminta, kamu mau nggak jadi chair? Nanti ada chair, ada delegate, beda jadi bukan nanti ada peserta yang ditunjuk jadi chair, nggak. Delegate itu semua akan jadi delegate, chair akan jadi chair, nggak mungkin chair jadi delegate, delegate jadi chair. So don't be switch, karena emang dua-duanya itu ada seleksinya beda ya. Terus apa lagi? Research guide-nya seperti apa? Nanti itu akan berisi penjelasan terhadap isunya ya. Terus nanti ada pertanyaan yang mungkin akan bantu kalian untuk jawab dan sebagainya. Gitu ya. Oke, dari Dwina. Kak, in which case there can be two delegates. Kalau misalkan council-nya memungkinkan. Jadi tergantung council ya. Kadang UNS itu kadang 2 delegate ya. Kadang misalkan UNGA juga ada. Tenang aja, kalau misalkan council-nya 2 delegate pasti dikasih tahu sama komitinya. Jangan lupa ini chair-nya ini komite MUN-nya tuh 2 delegate ya. Jadi kalian harus cari temen, nanti baru didaftarin, dikasih negaranya gitu. Jadi jangan kalian nggak tahu. Tapi bisa nggak, Kak, kita daftar di komite yang 2 delegate, tapi kitanya sendiri? Bisa. Nanti kalian akan dipasang oleh orang yang kalian belum kenal, satu tim, kenalan. Gitu ya. Tapi kalau mau punya teman dari awal, misalkan teman kuliah atau sekolah, kita bareng yuk, berdua, double delegate, itu juga bisa. Ya. So depends on the organizers and also the MUN settings yang mereka pakai. Kak, kalau offline nggak mesti ke luar negeri kan? Enggak. Kan tadi pas gue sebut pengalaman MUN, gue kan ada yang di Jogja, ada yang di Semarang. Banyak, di Indonesia tuh banyak. Di Jakarta, bahkan di Kalimantan tuh ada loh, di Makassar juga ada, Sumatera, Bali juga ada. Gitu ya. So don't worry, karena emang MUN tuh nggak cuma di luar negeri. Di Indonesia juga banyak. Kalian buka aja di Instagram, Indonesia MUN, Jakarta MUN, ya. Dan lain sebagainya itu ada banyak. Ya. Oke, if there's no more question, nggak apa-apa. Nanti kalau mau nanya lagi, nggak apa-apa, di Zoom chat aja. Nanti gue balas once I finish with the presentation. Oke, kalau misalkan the flow of the debate, itu ada roll call, general speakers list, moderated, unmoderated, sama voting. Kalau roll call itu absen. Ya. Nanti ditanya nih, Indonesia hadir gak? Malaysia hadir gak? Gitu kan. Atau Australia hadir gak? Dan sebagainya. Jadi cuma di absen doang. You have to answer, misalkan, thank you, Chair, Indonesia is present. Atau, thank you, Chair, Indonesia is present and voting.
Bedanya apa? Bedanya nanti gue jelasin di slide kedua. Terus ada general speakers list. Ini adalah sesi di mana kalian bisa mulai berdebat tapi secara umum. Ya, nggak boleh bahas yang spesifik karena namanya aja general speakers list. Ketiga, moderated caucus. Ini adalah mulai bahas yang spesifik. Jadi kalau bahas COVID vaksin, udah mulai spesifik nih. Vaksinnya vaksin perusahaan apa, mau disebarin kemana, siapa-siapanya, dan sebagainya itu khusus dibahas di moderated caucus yang nomor 3. Kalau udah nanti ke nomor 4, unmoderated. Nah ini yang gue bilang tadi, di mana kalian tuh bisa jalan-jalan. Kalau kalian lihat gambar nomor 3 itu kan mereka lagi duduk ya. Kalau yang nomor 4 mereka lagi berdiri. Jadi kalau unmoderated itu adalah dari katanya aja ya, unmoderated. Itu tuh mereka nggak dibatasin sama si chairnya. Silahkan mau kemana aja bebas, mau ngobrol apa aja bebas, tapi kalian selama 15 menit, nanti kalau udah 15 menitnya lewat, kalian balik lagi ke tempat duduk masing-masing. Atau mungkin dalam konteks online, kalian balik ke meeting room utama masing-masing. Ya. Terus terakhir ada voting. Voting itu menentukan resolusi. Kan tadi ada draft resolution ya. Itu akan ditentuin mana sih dari sekian banyak draft resolution yang udah dibuat oleh beberapa negara, mana sih yang paling memenuhi kriteria. Ya, siapa yang menyentuh minimum suara pertama. Gitu ya. So that's the flow of the debate. Tadi ada question coming from Nazwa. Kak, kalau umur ada syaratnya enggak, Kak? Jawabannya ada. Biasanya tuh 15 kalau saya. 15 years old. Kadang 13 juga bisa, tapi I will say 15 sih biasanya. Biasanya mereka nulisnya 15 sampai 30 atau 15 sampai 24 gitu. Tergantung sih. Oke, so next question dari Rizka. MUN bisa ditulis di CV nggak? Jawabannya bisa banget. Ini kan lomba. Lomba, terus kalau kalian jadi chair, itu juga bisa dimasukin. Kalian jadi panitia, itu kalian bisa masukin juga ke CV. So don't worry, ini malah bagus banget. Karena biasanya MUN itu tipe-tipe orang yang MUN tuh tipe-tipe orang yang bahasa Inggrisnya bisa, ngomongnya jago, nulisnya jago, negonya jago gitu ya, lobby-lobby jago. Itu tuh paket lengkap banget gitu. Compared to kalau misalkan kita lomba yang lain gitu. Misalkan kalau lomba nulis, ya itu kan kemampuan nulis aja gitu kan. Ngomongnya mungkin enggak, risetnya mungkin enggak ini banget, yang penting tulisannya aja oke. Atau lomba pidato, ya udah ngomongnya aja kita tes kan, tapi nulisnya belum tentu dia jago. Nah kalau MUN tuh everything is packaged into one. Makanya kenapa ini lagi laku-laku banget. And everyone is willing to pay untuk ikut gitu. Karena emang sekeren itu dan seseru itu. Buktinya apakah? Buktinya lihat gue. Gue tuh seseneng itu ikut MUN, dan gue bahkan udah selesai kuliah pun gue masih nyempetin diri jadi mentor di MUN School, yang mana gue bisa aja gue pengen fokus kerja gitu kan. Cuman enggak, I really love MUN, dan dengan gue jadi mentor, gue tuh bisa nge-share my passion gitu ya, my interest in MUN itu dengan kalian semua gitu. Jadi jangan ngelihatnya hanya sebagai kejadian 1-2 kali selesai, enggak gitu. I see it from a long term goal gitu. Gue dari 2017 kan, which is 4 years ago gitu. So banyak pengalaman banget nih dari kemampuan gue ngomong tuh dari MUN gitu kan. Gue nggak bakal bisa ngomong lancar tanpa ada A I U E O gitu ya, tanpa ada basa-basi. Itu kalau nggak dari MUN tuh gue akan susah belajar dari mana, karena gue nggak ada platform, nggak ada wadahnya buat gue ngomong gitu. Sedangkan di MUN tuh hampir setiap menit tuh kalian tuh harus ngomong. Kalian tuh bukan ngomong sekali habis itu nggak usah ngomong lagi, enggak. Kalian tuh akan diminta untuk ngomong terus, karena emang kesempatan buat ngomong tuh banyak banget. Tinggal angkat plakatnya, Kak, sorry, Chair, gue mau ngomong gitu kan. Oke, Indonesia you may start. Itu kan udah bisa ngomong gitu. Itu kerennya MUN tuh di situ kalau menurut gue. Dibandingkan lomba lain, I'm not trying to discredit lomba lain. Gue sendiri juga ikut lomba kok. Gue lomba debat juga, lomba nulis juga. Gue anak hukum, gue muting juga. Tapi yang gue nggak dapet di lomba-lomba lain adalah package ini gitu kan, all in one package yang gue temuin di MUN gitu. So I'm not trying to sell MUN. Gue nggak mau mencoba menjual MUN as a product gitu. Silakan dibeli, bukan. Tapi pure sharing bahwa ini yang gue dapat gitu di MUN. Gitu. Dan kalian bisa dapat ini juga kalau misalkan kalian memutuskan untuk fokus di MUN gitu. Either as a delegate, as a chair, as an organizer, ya nggak masalah. Kalian bisa dapat semuanya itu gitu. Bahkan kalau bisa tiga-tiganya gitu ya, panitia iya, delegasi juga pernah, chair juga pernah, atau jadi mentor kayak gue sekarang juga pernah. Itu akan bantu kalian buat ngasih
horizon yang lebih luas gitu kan ke diri kalian. Oh ternyata gini ya, oh ternyata gini ya gitu. Dan sama yang paling penting, networking. Jadi kalau ikut apa-apa tuh jangan mikirnya gue bisa berkembang gimana ya, gue bisa belajar apa ya, jangan itu aja. Kalian juga mikir, gue bisa kenal siapa ya, gitu kan. Misalkan nih, gue di sini, gue udah bisa kenal orang-orang keren yang gue temuin sekarang nih di Zoom ini, yang aktif nanya gitu ya, yang aktif ngomong di Zoom chat. Gue tuh udah bisa lihat, oh ini, gue udah bisa kenal dia, ini udah senang banget gitu kan. Meskipun virtually, ya siapa tahu bisa ketemu kan nanti suatu saat gitu kan. Oh Kak Abdur yang ini ya, oh kamu yang ini ya, gitu. Kalian kita bisa saling kenal gitu. Dan networking itu sepenting itu karena bisa bantu kalian di apapun. Kalian lagi kesulitan, kalian kenal orang yang kalian bisa minta tolong, itu bisa. Kalian lagi pengen ngadain acara nih, aduh pembicara yang cocok siapa ya? Oh gue pernah ketemu nih sama si ini di MUN School ini, gue bisa ya ajak dia sebagai pembicara di acara gue, itu juga bisa gitu. So, networking is that important, dan MUN tuh ngebantu kalian buat ngasih networking tuh langsung sepaket gitu kan. Nih, orang-orang keren dari jurusan ini, silahkan kalian pakai gitu kan kenalannya. Kalau kalian ikut lomba, misalkan kalian anak bisnis, ikut lomba business case, ya kalian akan ketemu anak bisnis lagi, mungkin anak teknik sesekali. Tapi kalau MUN tuh semua tuh muncul semua tuh, dari yang hukum, kedokteran juga ada, sastra juga ada, tata boga juga ada, apapun tuh masuk karena emang ilmunya tuh segeneral dan se-applicable itu di MUN. Ya, oke. Next question. Ini sorry ya, presentasinya kita paralel aja nggak apa-apa. Kalian kalau mau nanya langsung aja tulis di Zoom chat. Apapun, ask a question, anything. Mumpung lagi ada gue di sini. Gitu ya. Manfaatin gue sebagai seakan-akan tuh sumber informasi kalian gitu. Tanya. Karena kalian mumpung lagi kepo dan lagi awal-awal, itu tuh harus semangatnya terus mantep gitu. Oke, next question. Gue jadi lupa tadi dari siapa ya? Oh, tadi dari Rizka ya. Rizka berarti sekarang Duina. Karena rata-rata MUN tuh jalanin berapa lama durasinya? Kalau per MUN tuh 2 hari 3 hari ya durasi ya, maksimal. Paling lama yang pernah gue ikutin tuh di Singapura kalau nggak salah 5 hari itu lama banget. Capek banget, tapi gue dapet ilmu banyak banget. Terus Kak pernah nggak ikut MUN yang sehari? Ada, pernah. Gue waktu di Jogja MUN itu cuma sehari, pagi sore selesai, besoknya pengumuman langsung. Tapi normalnya sih 3 ya, normalnya 3. Enggak, sorry, normalnya 2 hari, hari 1 hari 2, hari ketiga biasanya cuma pengumuman aja gitu ya. Itu durasi. Kak kalau belum lancar bahasa Inggris dan masih berantakan gimana Kak? Gua belum lancar bahasa Inggris waktu gue pertama kali mulai, percaya, karena gue cuman bisa bahasa Inggris doang, gue belum bisa lancar bahasa Inggris. Kan it's two different situation ya, dimana kalian mungkin gramarnya jago ya, present tense ngerti gitu kan, atau apa grammar bla 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 ngerti, tapi kalau urusan ngomong kan it's a different situation. When I first applied to MUN, I never thought that English would be something that is going to be very useful gitu. I never knew that grammar will help me a lot, because when you first enter MUN, your English capability is going to be tested not only from the way you speak, but also from the way you write. Ya, jadi nggak cuma ngomong, nggak cuma nulis doang, dua-duanya gitu kan. Dan juga nanti negosiasi. Kan kita ngomong formal nih, gue ngomong formal ke kalian public speaking kayak gini kan beda kalau misalkan dibandingin sama gue lagi ngobrol berdua, bertiga, berlima gitu kan beda. Lagi nongkrong kan beda kan kalau lagi ngasih sambutan gitu di acara kawinan misalkan. It's a two different situation. It's two different situations. Dan kalau kalian belum lancar ya justru dengan ikut MUN tuh kalian melancarkan itu gitu. Jangan mikirnya oh gue harus lancar dulu gue baru ikut, jangan. Kalau kayak gitu mending kita nggak usah sekolah kan. Oke, gue harus pinter dulu baru gue masuk kampus ini. Ya susah juga urusannya kayak gitu. Ya kan? Tapi benar sih, I'm not gonna lie. Ya. Bahasa Inggris is a challenge for some, dan kita pasti minder dong ikut MUN yang orang-orang tuh udah minimal tuh udah bisa ngomong kayak gini lah gitu kan. Tapi I would say kalau kalian ikut nih, terus bahasa Inggris kalian gak lancar gitu, dilihat sama orang. Terus kenapa? Ya nggak sih, kayak ya udahlah, yang gak lancar kan gue di sini belajar. Ya udah gue mau belajar gitu kan. What does that have to do with anyone's opinion, ya nggak sih? Sama kayak orang mau nge-gym misalkan. Orangnya misalkan overweight. Dia masuk ke gym. Ya, dia masuk ke gym kan niatnya biar kurus ya kan.
Kalau nggak ke gym, dia nggak kurus. Tapi pas di gym, dia diliatin sama orang-orang yang badannya udah oke semua. Terus kalau dia mikir, ah udahlah gue nggak usah deh. Terus kapan mau dietnya tuh mau kapan gitu kan? Sama kayak kita mau ujian gitu kan. Aduh yang lain udah pada belajar gitu, gue minder. Masa gue nggak belajar? Masa gue memutuskan nggak belajar? Itu kan malah jadi logikanya adalah minder itu diilangin kan dengan cara belajar gitu kan. Tapi kalau kita udah nggak percaya diri, terus jalan keluarnya adalah dengan nggak belajar, ya makin nggak percaya diri dong. Dan itu kan jadi lebih ke belakang daripada posisi kita di awal gitu. So I would say kalau belum lancar, nggak apa-apa ikut aja. Nggak ada yang peduli juga apa kata orang gitu kan. It's not that kita ketemu orang yang setiap hari juga kan. Tenang aja bener, tenang aja. Karena gue pernah ikut lomba debat SMA tuh nggak pernah menang sama sekali. Gue nggak bohong. Gue SMA lomba debat tuh 4 kali kalau nggak salah. Nggak ada yang menang sama sekali. Never win. Tapi gue tuh senang ikut lomba debat karena gue setiap lomba tuh dapat kenalan baru gitu kan. I knew this person. Terus gue kenal senior ini, gue kenal ini. Itu tuh jadi boost banget gitu kan buat, oh gue pengen ikut lagi, pengen ikut lagi. Sama di MUN juga gitu. Gue di Singapura waktu itu ikut, itu nggak menang sama sekali. Padahal udah persiapan berbulan-bulan. Tapi itu nggak memberhentikan gue untuk ikut lagi gitu besoknya. Gue ikut lagi tetap. Akhirnya setelah gue ikut lagi, oh gue bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi. So, never let one failure defines your story as a whole gitu. Jangan pernah membiarkan satu kegagalan tuh merusak 100 kesuksesan kalian. Karena nggak bakal kepikiran juga, orang tuh bakal lupa gitu kan. Kayak ya udah, gue gagal. Gue manusia, gue nggak sempurna gitu. So what gitu kan. Kalau gue selalu mikirnya gitu. Whenever I feel like I'm failing, I always speak to myself, so what gitu kan. Ya udah, terus kenapa gitu kan. Yang rugi juga gue. I'm not disadvantaging everyone gitu ya. Gue nggak ngerugiin orang ya. So what gitu kan. Justru gue dengan gue kalah gue belajar gitu ya. So itu ceramah dikit dari Abdur. Cuman biar motivasi aja ke kalian. Kak kalau nggak speak up sama sekali boleh nggak? Jawaban gue bakal gini, kalau nggak speak up nggak usah ikut. Gue jujur-jujuran aja, kalau nggak mau speak up mending nggak usah ikut. Sayang duitnya, sayang internetnya, sayang tenaga kalian, waktu kalian, kalian bisa ngapain, kalian malah nggak speak up tuh sayang banget ya. Speak up aja, dikit aja nggak apa-apa, tapi kita tingkatin dikit-dikit gitu. Misalkan ada 1 menit speech, kita coba ngomong 15 detik dulu aja nggak apa-apa gitu kan, daripada nggak speak up sama sekali. Karena sayang banget. Kalau kalian cuman pengen lihat doang, saran gue kalian buka buka YouTube sekarang, tulis aja MUN Simulation, itu udah banyak banget video 3 jam yang live stream MUN. Kalian tonton aja di situ, kalian nggak usah bayar, gratis. Kalau nggak mau speak up. Daripada ikut bayar, terus nggak speak up, itu sayang banget. Gitu ya. I really encourage all of you to be confident. Ya, try to speak as confident as possible. Meskipun awalnya terbata-bata, no problem at all gitu. Because everyone starts from zero gitu kan. Gak ada orang yang lahir keluar dari rahim ibu bayi gitu ya, udah bisa langsung lari gitu kan. Itu nggak mungkin, pasti mereka ngelangkah dulu, jongkok dulu, berdiri dulu, dan sebagainya. Gitu ya. Dari Putri, Kak boleh nggak kalau misalkan selama conference kita cuma mengamati saja? I would say ini sama ya. I would say nggak usah ikut aja kalau kayak gitu. Mending nonton di YouTube karena sama aja bener. Atau mungkin kalau biar gue kesannya nggak ini, gue akan share link kalian buat contoh FB1 simulation. Daripada kalian bayar terus nggak ngapa-ngapain itu sayang banget. Sayang banget ya. Misalkan, nah nih ini kalian tonton aja kalau cuma pengen ngamatin ya. Ini ada link-link bagus. Nah nih, ini videonya 1 jam nih. Ini mending kalian nonton ini, udah lebih hemat duit, hemat waktu daripada ikut tapi nggak ngomong gitu. Gitu ya. So, kalau memutuskan ikut harus siap, oh gue harus ngomong minimal sekali, minimal 2 kali gitu ya. Minimal sekian detik, sekian menit. Itu lebih bagus karena kalian jadi belajar gitu. Kalau cuma ngamatin, nonton di YouTube aja gitu. Gitu ya. Dari Dasi, Kak, kalau MUN boleh pegang HP nggak? Jawabannya boleh. Boleh banget. Ya, apalagi Zoom online deh. Itu ini aja gue megang HP sekarang kan nggak kelihatan dari sini kan. Itu bisa banget gitu. Tapi kalau MUN offline itu nggak boleh.
Kalau ambient offline itu beberapa chair tuh bilang HP dan laptop cuman boleh dipakai kalau misalkan lagi sesi unmoderated caucus yang tadi, yang informal kita boleh kemana-mana. Itu doang. Kalau lagi debat resmi nggak boleh. Gitu ya. Oke, makasih semuanya. Pertanyaan keren-keren banget. Thank you. Kita lanjut ke presentasi ya. Nah, ini roll call. Tadi yang absen ya. Roll call itu adalah saat dimana kalian tuh milih present atau present voting. Ada dua. Kalau present tuh kalian bisa milih 3 pilihan. Yes, no, abstain. Iya, tidak, atau abstain. Abstain tuh enggak, iya, enggak. Ya, terserah. Enggak. Bukan terserah. Abu-abu. Jadi enggak menyatakan sikap. Kalau present and voting tuh harus milih antara yes atau no. Ya. Bedanya apa sih, Kak? Bedanya adalah biasanya kalau kita udah tahu nih pendapat negara kita tuh ini, kita pede gitu ya. Ya udah present and voting aja. Tapi kalau kalian dapat negara yang aduh, ini negaranya nggak jelas nih, dia yes apa no, pilih present, nanti pas di voting kalian pilih chair, delegate of Australia chooses to abstain. Gitu ya. Itu roll call. Ini akan ditanya di awal, nanti pas voting nggak bakal ditanya lagi. Ya. Karena roll call tuh sesinya buat nentuin siapa aja present, siapa aja present voting. Oke, paham ya? Itu bedanya. Oke, sebelum gua ke sini, lihat yang huruf A sama B. Kalau present itu hanya di substantial voting, misalkan milih DR. Ya. Kalau prosedural, misalkan penentuan topik, cara nanya, ada yang mau bahas topik ini nggak? Itu kalian wajib jawab. Meskipun kalian pilihnya di awal tadi present, kalian wajib yes or atau no. Pilih dua itu. Nggak bisa kita abstain terhadap pemilihan yang sifatnya prosedural. Gitu ya. Karena nggak ngaruh juga ke kita kan. Kan prosedural. Kalau substansial ngaruh. Karena kita memilih yes, no, ataupun abstain itu akan menentukan kita sebagai negara tuh melakukan atau meyakini apa tuh akan ditentukan gitu. Terlihat di situ. Cuman kalau misalkan prosedural, we don't have to choose yes, no, atau abstain. Cukup yes dan no aja. Gitu ya. So, general speakers list. Okay, due to the time constraint, I try to present this in as brief as possible. General, umum, ya. Speaks generally, have no specific topic. Jadi kalau bahas vaksin ya udah bahas secara umum gitu, nggak usah bahas yang spesifik. Ya, ini tempat kalian buat ngasih tahu kalian ini kedudukannya apa, solusi yang mau kalian tawarin tuh apa, dan biasanya 1,5 menit. Dan bisa di yield, ya yield tuh maksudnya dioper, ya. Kalau ada sisa waktu, kan 90 detik itu kan 1,5 menit. Kalau kalian cuma ngomong 30 detik, sisa 1 menit itu bisa dioper ke delegate lain. Misalkan, delegate of Indonesia would like to yield their time to delegate of Malaysia. Nanti Malaysia akan ngomong selama waktu yang sisa tadi. Atau bisa juga POI. POI itu points of information. Delegate of Indonesia would like to yield the remaining time for points of information. Jadi negara lain itu bisa nanya ke kita selama waktu yang disisain tadi. Misalkan Malaysia angkat plakat nih. Oke, delegate of Malaysia, you may ask a question. Nah, nanti Malaysia nanya, kita jawab. Itu lebih interaktif dan gue akan encourage kalian untuk milih POI karena itu akan menentukan performa kalian tuh bagus. Kalian siap untuk menerima argumen dan pertanyaan dari negara lain. Terakhir ada to the chair. Kalau to the chair tuh berarti kita udah nggak mau lanjut lagi, kita nggak mau kasih ke orang juga, kita nggak mau bikin tanya jawab, kita udahan aja, itu namanya to the chair. Delegate of Indonesia would like to yield their time back to the chair. Ya udah berarti waktunya buat chair. Chairnya nggak bakal pakai waktunya buat apapun, nggak, itu chairnya artinya itu adalah ya udah, gue nggak mau lagi ngomong, selesai. Delegate giliran berikutnya yang akan ngomong setelah gue 1,5 menit juga. Jadi 1,5 menit, 1,5 menit, 1,5 menit. Gitu ya. Ini akan kita bahas secara lebih rinci di kelas ketiga tentang simulasi. Oke, dusnya adalah harus brief ya. Kasih tahu tuh semua tentang simple dan jangan repetitif don'ts-nya. Jangan negara udah ngomong apa, kalian ulang lagi. Jangan kelamaan karena cuma 1,5 menit dan jangan terlalu spesifik ngomong. Karena kan general speakers list, bukan specific speakers list. Gitu ya. Oke. Nah, ini MC. MC itu adalah ya subtopik spesifik dan kalian harus nentuin total time-nya berapa, speaker time-nya berapa. Ya. Kalau pengen vote-nya itu kalian ngajuin proposal gitu ya. Kalian tuh harus minimal dapat 50% plus 1. Jadi kalau misalkan ada 30 delegate, 50% plus 1-nya adalah 16 gitu kan. Minimal 16 suara harus dapat kalau misalkan proposal topik kalian tuh
lolos, pengen lolos. Maksudnya apa sih Kak? Proposal maksudnya adalah ini kan bahas apa aja nih spesifik. Nah, tapi yang nentuin subtopiknya itu bukan chair, delegate. Delegate 1, 2, atau 3 nentuin, nanti di voting secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi sistemnya itu demokratis banget. Kalian mau bahas apa, ajuin, nanti di voting. Kalau pada setuju kita bahas, pada nggak setuju kita voting topik berikutnya. Gitu ya. Template ngomongnya gimana Kak Abdur? Ngomongnya gini. Delegate of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes in total, 1 minute speaking time each to talk about the topic of the root cause. Jadi 10 menit itu total. Berarti gua ngajuin 10 menit dong total gitu. Oke, 10 menit total. Tapi masing-masing delegate dapat berapa menit nih? Oh, gimana kalau 1 menit? Oh ya udah, kalau 1 menit berarti ada berapa delegate yang ngomong? Ya udah 10 bagi 1, 10. Kalau 10 menit tapi masing-masing dapat 2 detik bisa nggak Kak Abdur? Bisa banget. Tapi nanti total delegate-nya jadi 5 delegate doang yang bisa ngomong. Kalau 10 menit, 5 menit bisa nggak Kak Abdur? Jawabannya nggak bisa. Karena maksimal speaking time masing-masing itu adalah 2 menit. Sedangkan total time maksimalnya ada 20 menit. Jadi 20 menit sama 2 menit bisa nggak? Bisa. Karena 20 bagi 2, 10. Kalau 20 menit sama 1,5 menit bisa nggak Kak Abdur? Jawabannya nggak bisa. Karena 20 bagi 1,5 kan koma-komaan kan. Lain urusan kalau misalkan 15 menit total, 1,5 menit masing-masing itu bisa. Karena 15 bagi 1,5 itu 10. Jadi pastiin angkanya itu nggak melebihi maksimum. Pastiin angkanya itu juga saat dibagi tidak menghasilkan desimal ya atau koma-komaan. Gitu ya. Itu moderated caucus. Tipsnya adalah jangan terlalu ribet, motion itu simple. Jadi kalau misalkan to talk about the topic of the root cause. Ya udah, gitu. Kita nggak usah ngomong. Delegate of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes with 1 minute time speech, speaking time each, to talk about this history, the revelation, the upcoming tragedy, the current status quo, the current condition of vaccine of COVID-19. Wah, panjang banget. Nggak ada waktunya padahal. Intinya bikin simple. We want to talk about the recent development of COVID-19. Nah, itu bisa tuh. Ya. Jadi dibikin simple aja. Soal yang dibahas banyak apa enggak itu bisa nanti. Yang penting motionnya sendiri harus simple. Gitu ya. Terus harus jadi orang yang gampang dimengerti. Jangan bertele-tele, jangan belegak-belegak, gerasak-gerusuk ngomongnya tuh berantakan, jangan. Ya. Try to be someone that is easily understood. Terakhir, giving speech based on the related motion. Kalau bahas vaksin, ya udah bahas vaksin. Jangan bahas social distancing. Kebalik. Ya. Don'ts-nya apa? Jangan agendanya loncat-loncat. Lagi bahas ini, bahas yang lain. Jangan bikin motion yang redundant. Udah dibahas di awal sama delegasi ini, kalian bawa lagi di sekarang. Itu jangan. Giving speech not based on related motion. Ini juga sama. Ya. Okay, any question before I start to present about unmoderated caucus? Boleh ya kalau ada. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, unmoderated caucus itu adalah tadi caucus yang tidak diatur oleh chair. Yang diatur cuma total time-nya aja. Only contains total time. Kalian mau ngomong 5 menit, mau ngomong 10 menit, mau nyamperin delegasi ini, mau cuma ngomong sama delegasi ini, bebas banget. Kalian lihat di gambar nih, di atas gua nih. Ini orang jalan-jalan nih. Ini kan kursi ini kan kosong nih. Nah, ini kan kosong nih. Karena mereka pada berdiri, pada datangin masing-masing. Kita ngobrol yuk, kita ngobrol yuk. Itu buat apa sih, Kak? Buat nyari temen. Kan kita mau bikin draft resolution. Draft resolution tuh nggak mungkin satu council bikin semua sama. Pasti ada geng-gengnya gitu kan, ada kelompoknya. Oh, negara Asia Tenggara ada geng sendiri, negara ini ada geng sendiri dan sebagainya. Nah, dengan nyari geng tuh kita butuh pendekatan dong. Sama kayak kita ke cewek kan butuh pendekatan dulu. Nggak mungkin langsung, nikah yuk kan nggak mungkin. Ya kan? Pendekatan dulu dan sebagainya. Ini juga sama. Hey, delegate of France. So we're talking about this. Do you think that you might be interested if we invite you to talk about blah 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 blah? Nah, kayak gitu. Jadi ada tekniknya gitu. Ya. You may move from your seat and also join group atau block. Ya. Dan nanti kalau UMS tuh nggak bisa hari pertama sidang pertama langsung ngajuin ke chair gue mau unmoderated dong. Itu nggak bisa langsung. Harus beberapa moderated caucus yang awal tadi baru bisa unmoderated caucus. Jawabannya kenapa? Karena
apa yang mau dibahas, sedangkan kita aja belum debat formal. Gitu ya. Itu kalau unmoderated caucus. Ngomongnya gimana, Kak? Ngomongnya cuman dikit ya. Mauritius would like to propose an unmoderated caucus for 10 minutes misalkan. Ya udah, selesai. Nggak usah ada total time. Nggak usah ada speaking time, nggak usah ada topik. Karena kan bisa bahas apa aja dan setiap orang boleh mau ngomong berapa menit. Ya, yang penting ada maksimal waktunya. Ini 10 menit buat kalian, dipakai silakan. Udah gitu aja. Oke, ini ada question dari Jocelyn. Speech kita harus bertentangan atau tidak sama dengan negara lain? Tergantung. Kalau negara kalian posisinya bertentangan dengan negara lain, ya udah itu yang diceritain. Jangan posisi aslinya A kita puter jadi B, jangan, itu masalah. Gitu. Apa yang negara kalian benar-benar lakukan itu yang kalian bahas. Kalau kalian dapat Korea Utara dan Korea Utara kan lagi ngomongin nuklir, ya udah omongin itu aja. Jangan ngomong Korea Utara sedang tidak fokus pada kegiatan nuklir, itu malah bertentangan, nilai kalian malah jadi jelek sama cere. Gitu ya. Do's don'ts, diplomatis terpasti, listen to others, try to create a block, ya. Selalu jadi pemimpin, ya. Tapi jangan yang too dominant. Don't say adalah jangan too dominant, jangan potong orang, dan jangan become someone that is unethical. Gitu ya. Oke, tips for speech. Grab attention, ya, structured well, clear and on point. Jangan jadi orang yang belibet-libet, ya. Mending speech-nya simple, tapi message-nya clear, jelas gitu. Daripada ngomongnya lama banget, tapi pesan intinya tuh nggak dapet. Gitu ya. Oke. Dus-nya pakai baju formal, jangan pakai kaos kayak gue sekarang, jangan kaosan. Terus jangan pakai first person. Jangan ngomong I believe, I want to do this, I want to do that. Jangan pakai third person. We believe that this. Atau delegate of Indonesia believes that. Jadi kalau kita nyebut negara kita ya udah nyebut aja. Indonesia agrees with Germany that bla 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 bla. Riset, ini udah pasti. Jangan kalian nggak riset. Kalian mau tahu apa tentang sesuatu kalau kalian nggak riset, ya kan? Jangan berasumsikan hal-hal yang kalian asumsikan di kepala kalian aja. Pakai hasil riset, fakta, data semua bawa. Be diplomatic, speak up. Nah ini, dus-nya aja bahkan speak up. Gitu. Jadi kalau kalian, Kak kalau nggak speak up gimana? Ya jangan, karena dus-nya aja adalah, ya, tipsnya aja adalah speak up. Gitu. Jadi always speak up, always prepare. Respect the chair. Jangan pernah motong chair, jangan pernah nggak sopan dan sebagainya. Kalau kalian mau disopanin sama orang, kalian sopan balik sama orang. Gitu. Oke, terus don'ts-nya jangan pakai kaos, jangan ngomong kalau belum dikasih izin, itu udah pasti banget. Jangan telat, jangan ketiduran, jangan panik. Ya, 4 ini. Tipsnya kalau dari gue adalah cari tahu mandate council-nya. Kalau lagi bahas UN Human Rights Council, hak asasi manusia, ya udah bahas hak asasi manusia. Jangan bahas hak asasi negara, itu kan beda. Ya, hak asasi pemerintah kan beda. Kita bahas hak asasi manusia. Tahu topiknya, tahu background-nya, tahu main problemnya. Jangan pernah riset tapi kalian nggak tahu yang diomongin tuh masalahnya apa sih. Always understand the framework, selalu cari tahu action terbaiknya itu apa, solusinya apa. Understand your country stance, ya. Kalau emang nggak setuju sama vaksin, ya udah jangan setuju gitu. Jangan dibuat setuju. Nggak setuju aja gitu. Terakhir number 5, possible solution, ya. Selalu bikin solusi yang memungkinkan gitu, yang realistis gitu. Jangan kita bisa mengatasi kemiskinan dengan mengirimkan ke semua orang di dunia itu minimal 1 triliun. Ya duit itu dari mana, Bos? Gitu kan? Carilah solusi yang possible. Gitu. Oke. Nah, ini ada tugas tapi nggak wajib ya. Jadi kalau kalian nggak mau bikin, nggak apa-apa. Kalau mau bikin, boleh banget. Ini cuman buat yang pengen merasa, Kak, aku pengen latihan riset nih. Kayaknya aku perlu bikin tugas deh. Ya udah bikin aja. Ini mau 1 halaman, mau 10 halaman, mau setengah halaman juga boleh banget. Mau kalian nulis, kirim personal chat ke aku, Kak, ini aku udah dapet 3 poin tentang riset vaksin. Ya udah, chat aja gitu. Itu juga homework. Jadi kita tuh nggak mau ngebebanin kalian dengan tugas-tugas nggak jelas yang nggak bakal dinilai juga. Kita cuma pengen mendorong kalian tuh active participation aja. Kalau emang lagi sibuk, lagi kelas, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Karena kan kalian datang aja kita udah really appreciate it. Gitu. Tapi kalau mau extra miles, Kak, gue mau homeworknya pengen gue buat nih, start your research tentang vaksin di Indonesia.
Silakan dibuat. Nanti gue baca, gue review, gue kasih feedback. Kalian jadi dapat feedback dari gue. Bisa esai, bisa PPT, bisa video, mau chat doang juga nggak apa-apa, bebas. Topiknya apakah harus vaksin? Topiknya apa aja? Yang penting berdasarkan perspektif negara tertentu. Misalkan gue mau bahas tentang robot, tapi dari kacamata negara Malaysia. Silakan. Gitu, topiknya bebas, negaranya bebas. Yang penting dua itu aja. Topik, negara. Jangan bahas topik doang secara umum, jangan. Harus berdasarkan pendapat negara tertentu. Ya. Kan MUN itu kan representing country. Jadi jangan ngeriset, oh, robot dimulai pada tahun sekian-sekian, nggak usah. Langsung aja. Malaysia pertama kali memiliki hukum tentang robot adalah pada tahun berapa. Langsung spesifik. Ya. Oke, itu aja dari gua. Penutupnya adalah you don't have to be great to start. Ya. Untuk memulai, untuk menjadi orang gitu ya. Kalian tuh nggak harus sukses dulu gitu kan. Tapi kalau pengen mulai, ya, kalau kalian pengen jadi orang yang keren gitu, kalian harus mulai dari sekarang. Gitu. Tapi untuk memulainya nggak harus jadi orang yang great terlebih dahulu. Itu quotes di GMMUN School yang akan kalian selalu dapat di setiap akhir presentasi. Ya, kalau pengen jadi orang keren harus mulai, tapi untuk memulai kalian nggak harus jadi orang keren. Yang penting apa? Step by step, belajar. Ya, cicil terus setiap hari. Sama kayak kita investasi kan. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, sampai akhir tahun 5.000-nya jadi 50 juta. Itu so always aim for the long term goal. Oke, kalau tidak ada lagi, ya pertanyaannya udah gue jawab semua. Perhaps I will stop my share screen dan ada yang mau bertanya? Silakan, kita masih ada beberapa menit. Oke, dari Putri. Kak, position paper tuh dibahas di bagian mana? General speakers list, Kak? Position paper nggak dibahas. Ya, position paper itu cuma di keep masing-masing aja. Yang dibahas tuh draft resolusi. Itu nanti kita bahas di kelas terakhir. Ya, jadi position paper itu kan pendapat kita negara pribadi terhadap suatu isu yang kita kumpulin ke chair gitu kan. Jadi ini bikin sendiri, kumpulin sendiri. Jadi nggak dibahas di mana-mana. Gitu ya. Semoga menjawab Putri. Dari Elba, Kak, pertemuan berikutnya bahas apa? Pertemuan berikutnya bahas position paper. Nah, ini baru pertanyaan Putri tadi. Position paper tuh kita bahas di kelas yang kedua. Ya. Tanggalnya kapan, hari apa, jam berapa, nanti kita vote seperti biasa kayak kemarin. Oke? Oke, dari Rizka. Oh, skripsi. Oke, kalau judul skripsi gue waktu itu, gue agak lupa. Panjang, soalnya lumayan panjang. Bentar ya. Tapi intinya tentang PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada yang tahu PLTN? Wajar kalau nggak tahu karena emang nggak ada PLTN di Indonesia, belum ada. Oke, ini gue coba ya. Oke. Ini nama skripsi gue. Nuclear Power Plant Review in Indonesia from the Perspective of Environmental Protection and Management Laws. Jadi gue jurusan hukum, tapi gue spesifiknya itu peminatannya hukum lingkungan. Ya, hukum yang bahas tentang pohon, ya, tentang tambang, tentang laut, dan sebagainya. Itu, Rizka. Oke, dari Rizky. Kak, nanti wajib bikin position paper nggak buat MUN School? Enggak. Tapi ada tugasnya nggak? Ada. Kayak tadi, tugasnya itu opsional. Pokoknya kita tuh di sini santai banget, teman-teman. Teman-teman mau dengerin doang, boleh. Mau mantengin doang, boleh. Mau nyatet, mau nanya, nggak nanya juga silahkan banget. Tapi nanti ada tugasnya nggak? Ada. Di kelas kedua kita jelasin. Kalau nggak mau bikin, no problem. Tapi mau yang bikin, mau yang nggak bikin, tetap kita kasih contoh position paper yang bagus. Tips-tipsnya, modulnya, dan sebagainya. Gitu ya. So, super chill, santai aja di sini. Kita kayak ngobrol biasa aja gitu. Nggak ada sekolah-sekolah, kuliah-kuliah, nggak ada. Santai. Oke. Any more question from other delegates? Wih, udah jadi delegate aja kali. Oh iya, sama. I also baru nyadar untuk beberapa kalian kan ada yang biasanya gereja pagi ya. Kalau misalkan kalian di kelas kedua ya, misalkan kalian lagi, misalkan Kak, gue cuma bisa ikut 30 menit pertama nih, gue ada gereja setelah ini, nggak apa-apa banget.
Kalian mau ikut 15 menit, mau ikut sampai akhir, itu bebas banget ya. I will not limit your time participating in our school. Itu harus 100% hadir, enggak. Itu benar-benar sesuai sama ketersediaan kalian, availability kalian. Ya. Jadi mau ada yang gereja atau ada yang, Kak, gue mau nemenin nyokap gue nih ke pasar habis ini, no problem at all. Gitu ya. Jadi santai banget. Oke? Terus apa lagi? Oke, bentar. Gue balas-balasin WA kalian dulu ya. Sama nanti ada recorded Zoom ya. Ada recorded Zoom, itu bisa ditonton. Oke. Oke. Dari grup, di grup nggak ada pertanyaan juga ya. Di chat juga nggak ada. Oke. If there's no more question, I will end the Zoom early. Ya. Ntar kalau ada yang mau nanya di grup, silakan banget. Mau nanya di personal chat juga silakan banget gitu ya. Dan nanti kita akan bahas tentang position paper di kelas yang kedua ya. Position paper itu tadi ya udah kita bahas sedikit, itu adalah paper yang dibuat oleh masing-masing negara dan tidak dibahas karena emang cuman buat dibuat sendiri, dikumpul langsung ke chair sendiri juga. Gitu ya. If there is no more question, thank you everyone. Sorry hari Minggunya gua ganggu yang biasanya kita lagi rebahan ya. Tapi semoga di 1 jam lebih dikit ini kita dapat ilmu ya dan kita bisa belajar banyak. Oh ya, info terakhir dari gua. Untuk kelasnya itu akan selalu di weekend ya. Kecuali emang harus di weekdays karena misalkan weekendnya mau mepet lebaran, pengen dimajuin ke weekdays itu boleh banget, cuman standarnya kita tuh selalu di weekend biar kalian bisa leluasa join ya. Karena kan ada yang kuliah, ada yang sekolah ya, ada yang kuliahnya malam mungkin. Jadi biar enak kita weekendnya pagi. Jadi kemungkinan tuh Sabtu Minggu pagi, Sabtu Minggu pagi ya. Ada informasi baru pasti kita umumin di grup, jadi stay tune aja. So far, kalian bisa nonton recorded Zoom-nya setelah ini, dan kalian lihat-lihat lagi presentasinya. Dan di file-file yang udah gue kasih. Oke, if there's no more question, thank you everyone. Silahkan untuk kembali ke aktivitas masing-masing. Good morning, Assalamualaikum, dan have a nice day. Thank you semuanya. Yuk, sama-sama.